Pria ini bernama Robert. Dia bekerja sebagai karyawan di toko bahan bangunan. Saat makan siang, temannya yang bernama Ralphie menceritakan kalau dia sedang menjalani diet untuk mengikuti diet satpam. Mendengar itu, Robert menyarankan agar Ralphie berhenti mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Sepulang dari kerja, di rumah, Robert selalu melakukan aktivitasnya sendirian. Di malam hari, Robert mempunyai kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Dia juga ternyata tidak bisa tidur cepat. Karena dia punya penyakit insomnia, dia lalu memutuskan untuk pergi ke kafe yang biasa dia kunjungi. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry. You ever catch it? Yeah, he did. Keesokan paginya, Robert melakukan aktivitas seperti biasanya. So which one were you? Di malamnya, Robert dan Terry kembali bertemu di kafe itu. Tidak lama kemudian, Terry ditelepon oleh bosnya yang seorang mafia Rusia bernama Slavi. Dia memperkerjakan Terry sebagai wanita kupu-kupu malam. Pada saat itu, dia menelpon Terry untuk menjemputnya, karena dia harus melayani tamunya. Namun, Terry menolaknya, dan meminta Slavi untuk menggantikannya dengan wanita lain. Melihat itu, Robert hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Robert menemani Ralphie latihan untuk menurunkan berat badannya agar dia bisa lolos seleksi menjadi satpam. Malamnya, dia kembali lagi ke kafe langganannya, dan ternyata Terry juga sudah ada di sana. Di momen itu, mereka mulai berkenalan. I'm Terry. Saat itu, Terry bercerita kepada Robert kalau dia sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Mereka kemudian pergi keluar untuk mencari angin segar. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadangnya. Dan ternyata itu adalah Slavi yang datang menjemput Terry. Dan saat itu Terry mendapatkan kekerasan dari Slavi. It's alright. It's alright. Melihat kejadian itu, Robert hanya bisa terdiam. Tapi dia mulai curiga melihat kejadian itu. Lalu Slavi menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama jika suatu waktu Robert membutuhkan seorang wanita. Semenjak kejadian itu, Robert merasa khawatir dengan Terry, karena sudah beberapa hari Terry tidak pernah kelihatan di kafe langganannya. Pemilik kafe itu tiba-tiba mengatakan kalau Terry berada di rumah sakit karena seseorang telah memukulinya. Mendengar kabar barusan, Robert langsung buru-buru ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat Terry dengan wajah yang penuh dengan luka memar. Teman Terry yang ada di sana kemudian menceritakan kepada Robert kalau Terry telah dianiaya oleh Slavi karena dia tidak menuruti aturannya. Di rumah, Robert terus memikirkan Terry karena dia sangat mengkhawatirkannya. Dia juga mulai berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Terry. Di sisi lain, dia juga khawatir akan mendapatkan masalah kalau dia ikut campur dengan masalah Terry. Saat itu, Slavi yang baru saja sampai di kantornya tiba-tiba didatangi oleh Robert. Slavi dan anak buahnya terkejut melihat Robert yang tiba-tiba masuk begitu saja ke ruangannya. Ternyata tujuan Robert datang ke sana adalah untuk membayar semua hutang Terry, agar Terry bisa berhenti menjadi kupu-kupu malam. Namun tawaran Robert ditolak mentah-mentah oleh Slavi dan mengatakan kalau dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari itu jika Terry kembali bekerja. Robert lalu diusir keluar dari sana. Namun saat akan keluar, Robert menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi mereka semua, Robert berdoa dan meminta maaf atas tindakannya itu. Keesokan harinya, Robert kembali bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, pria yang bernama Teddy ini baru saja turun dari pesawat jetnya. Dia adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk menyelidiki penyebab anak buahnya itu tewas. Pushkin mengira kalau peristiwa itu terjadi karena persaingan bisnis antara mafia di kota tersebut. Di hari berikutnya, Robert tidak melihat Ralphie di tempat kerjanya. Salah satu teman Robert mengatakan kalau Ralphie sudah mengundurkan diri. Robert kemudian pergi ke rumah Ralphie dan melihat keadaan tempat makan milik ibunya berantakan karena mengalami kebakaran. Itulah alasan kenapa Ralphie berhenti bekerja untuk membantu ibunya.
Robert lalu menawarkan diri untuk membantu membersihkan restorannya. Keesokan harinya, Robert menyelidiki penyebab kebakaran itu terjadi. Ternyata itu adalah ulah dua polisi korup. Kedua polisi itu meminta paksa Ibu Ralphie dengan alasan uang keamanan. Mengetahui kejadian itu, Robert dengan segera memberi pelajaran kepada dua polisi itu. Hey, officer. Whoa! What the fuck? Put the Off with light down. Yeah, you must have adapted. What the fuck do you want, huh? Protect and serve, uphold the law. Robert juga mengancam agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan kepada pemiliknya. Atau rekaman CCTV bukti kejahatannya akan dia sebarkan. Di sisi lain, Teddy menemui teman Terry untuk menginterogasinya atas kematian Slavi. Setelah Teddy mendapatkan informasi, Teddy langsung membunuh wanita itu. Saat itu, Robert dan teman-temannya sedang bermain baseball dan juga melihat Ralphie yang kini berseragam security. Di situ, Ralphie terlihat sangat senang karena telah lolos tes menjadi satpam. Di suatu hari, saat Robert sedang bekerja, tiba-tiba terjadi perampokan. Perampok itu meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya yang menjadi kasir. Melihat itu, Robert mengambil ancang-ancang untuk melawannya. Namun, Robert tidak jadi melakukan aksinya. Ketika melihat perampok itu bersenjata dan anak kecil di sekitarnya. Karena tidak punya pilihan lain, Robert menyuruh temannya untuk memberikan uang dan cincin yang dipakainya. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal nomor plat mobilnya. Dia kemudian mengambil sebuah palu dari tokonya dan langsung mencari perampok itu untuk menghajarnya. Singkat cerita, Teddy mendatangi Robert ke rumahnya dengan menyamar sebagai detektif. Dia kemudian menanyakan beberapa hal tentang kematian Slavi. Namun dengan santai, Robert menjawab semua pertanyaan Teddy seolah-olah tidak terlibat dengan pembunuhan tersebut. Teddy lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi siapa Robert sebenarnya. Namun dari catatan sipil yang ada, menjelaskan kalau Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Teddy yang masih penasaran, mengirim anak buahnya yang menyamar sebagai petugas PLN untuk mencelakai Robert di kafe langganannya. Namun aksi penyamarannya itu disadari oleh Robert. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert keluar dan berjalan melewati Teddy yang berada di mobil yang sedang mengintainya. Melihat itu, Teddy langsung mengikuti Robert. Dengan kecerdikannya, Robert membuat Teddy berpikir, seolah-olah dia telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Tetapi sebenarnya, Robert bersembunyi di balik rumahnya dan mengawasi Teddy dengan CCTV yang terpasang di rumahnya. Keesokan harinya, Robert pergi menemui teman lamanya yang bernama Susan Plummer. Susan adalah seorang agen rahasia pemerintahan yang saat ini masih aktif. Dia mempunyai suami yang bernama Brian Plummer, yang juga akrab dengan Robert. Tujuan Robert menemui Susan adalah untuk meminta bantuannya agar mencari tahu tentang latar belakang Teddy. Dari berbagai sumber yang dia dapat, Susan menjelaskan kepada Robert kalau Teddy adalah seorang mantan militer yang sekarang bekerja untuk mafia besar Rusia, yaitu Pushkin. Mengetahui hal itu, Robert meminta izin kepada Susan untuk mengakhiri semua masalah ini. Robert lalu mendatangi seorang polisi korup yang bernama Masters, yang diketahui adalah tangan kanan dari Teddy. Saat itu, Robert mengajar Masters dan memaksanya untuk memberitahu tentang Pushkin. Dan setelah itu, Master mengantar Robert ke sebuah gudang tempat bisnis Pushkin, yang berkedok sebagai tempat penyimpanan daging. Tetapi, gudang itu adalah tempat penyimpanan uang, hasil bisnis ilegal yang dikelola oleh salah satu anak buah Pushkin. Master membawa Robert untuk bertemu dengan anak buah Pushkin yang bernama Andriy. Di saat itu, Robert langsung menyita dan menutup tempat itu, dan membagi-bagikan uang kepada para karyawan yang ada di sana. Dia juga memborgol Masters dan menyuruhnya menelpon polisi untuk segera menindaklanjuti gudang tersebut. Di sisi lain, pada malam harinya, Terry sedang makan malam bersama pembunuh bayarannya. Saat pembunuh itu pergi ke toilet, tiba-tiba Robert muncul tepat di hadapan Teddy. Dengan membawa kacamata pembunuh bayaran barusan, Robert mengancam agar Pushkin segera menutup operasinya malam ini juga. Atau Robert akan menghancurkan semua bisnis Pushkin dan membunuhnya termasuk Teddy. Setelah itu, Robert kembali ke rumahnya.
Robert akhirnya mendapatkan barang bukti berupa file berisi semua kejahatan Pushkin, yang diantaranya berupa aliran dana ilegal dan foto-foto perdagangan wanita. Kemudian Robert mengirimkan file itu kepada FBI. Robert juga menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin. Dia melakukan itu sebagai tanda darinya untuk memulai perang melawan Pushkin. Mengetahui hal itu, Pushkin sangat marah. Dia lalu menekan Teddy untuk segera menghabisi Robert. Teddy yang merasa tertekan, lalu menyiapkan pasukan terbaiknya untuk memburu Robert. Dia kemudian menelpon Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Mendengar itu, tanpa rasa takut, Robert langsung menuju ke sana untuk bertarung melawan Teddy dan pasukannya. I decided to come and see you. Setelah satu persatu pasukan Teddy berhasil ditumbangkan, kini Robert berhadapan langsung dengan Teddy. Dan dengan mudahnya, Robert membunuh Teddy saat itu juga. Tiga hari kemudian, Robert memutuskan untuk pergi ke Moskow. Tujuannya ke sana adalah untuk mendatangi tempat tinggal Pushkin. Saat sampai di sana, Robert dengan mudah menerobos masuk ke dalam rumah Pushkin. Saat Pushkin sedang mandi, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. Dengan kesempatan itu, Robert menghabisi Pushkin saat itu juga. Who are you? I want the head of the snake. Di akhir film, Terry yang sudah pulih datang menemui Robert untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengorbankan dirinya untuk menolongnya. Terry juga mengatakan kalau dia sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang baru